Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu ketika Purbaya menerima sebuah amplop tebal bersegel merah dari kantor arsip negara. Amplop itu terlihat usang, seolah sudah puluhan tahun tidak tersentuh. Ketika ia membukanya, aroma kertas tua langsung memenuhi ruang kerjanya. Di dalam amplop itu terdapat kumpulan dokumen penuh catatan tangan, coretan-coretan tergesa, dan beberapa halaman yang mulai menguning. Ada sesuatu dalam dokumen itu yang membuat Purbaya merasa ini bukan temuan biasa. Judul di sampulnya berbunyi, Operasi Bayangan, Rahasia Tingkat Tertinggi. Purbaya menaruh dokumen itu di atas meja, menatapnya lama sebelum mulai membaca. Setiap halaman mengungkap pola kejadian yang pernah mengguncang negara, namun tidak pernah berhasil dituntaskan. Semua rangkaian kasus itu tampak terhubung, hanya saja tidak ada yang menyadarinya selama ini. Ia membolak-balik halaman demi halaman, mendapati nama-nama yang pernah hilang dari pemberitaan tanpa jejak. Semua mengarah pada satu sosok misterius. Namun identitasnya selalu dipotong, disensor, atau tertutup bayangan tinta hitam. Semakin dalam Purbaya membaca, semakin jelas bahwa dokumen ini berasal dari unit investigasi lama yang dibubarkan puluhan tahun sebelumnya. Tidak ada yang menjelaskan mengapa arsip ini tiba-tiba muncul kembali sekarang. Seolah ada seseorang yang sengaja mengirimkannya kepada Purbaya. Di sela-sela halaman, ia menemukan foto buram yang tampaknya diambil secara sembunyi-sembunyi. Foto itu menunjukkan beberapa orang berkumpul di gudang tua, seolah sedang menunggu instruksi dari seseorang yang berdiri di luar frame. Foto itu mengguncang Purbaya karena ia mengenali lokasi gudang tersebut. Purbaya tanpa sadar menggenggam foto itu lebih kuat. Ada firasat kuat bahwa ini adalah potongan kecil dari teka-teki yang jauh lebih besar. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu menuju masa lalu yang penuh rahasia dan belum terselesaikan. Ia bersandar ke kursi, mencoba menghubungkan semua informasi yang ia temukan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti dipanggil untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan. Sesuatu yang tampaknya telah menunggu kedatangannya. Di luar jendela, suara kendaraan lalu lalang terdengar samar, namun Purbaya tak mampu mengalihkan fokusnya. Pikiran-pikirannya berputar, mencoba memecah kode dan pola yang ia lihat di dokumen tersebut. Setiap detail terasa penting. Beberapa catatan tangan di dokumen itu bahkan masih memiliki tetesan tinta yang menandakan penulisnya menulis dalam keadaan tergesa atau tertekan. Ada baris kalimat samar, jika dokumen ini ditemukan, maka waktunya sudah tiba. Purbaya memejamkan mata sejenak. Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Siapapun yang menulisnya, mereka tahu bahwa akan ada seseorang di masa depan yang melanjutkan penyelidikan ini. Dan entah bagaimana, dokumen itu kini berada di tangannya. Ketika ia membuka kembali mata, ia menemukan satu halaman yang terselip di bagian paling belakang. Halaman itu hanya berisi satu potongan kalimat dan sebuah simbol aneh. Kalimatnya berbunyi, "Dalang besar itu tidak pernah pergi." Simbol yang tertera di bawahnya merupakan tanda berbentuk lingkaran dengan garis diagonal yang tidak menyerupai lambang organisasi manapun yang pernah ia kenal. Namun simbol itu muncul berkali-kali di sepanjang dokumen. Purbaya menutup dokumen itu dengan napas berat. Ia tahu satu hal, apapun yang telah ia temukan hari ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang tidak akan mudah. Dan dalang besar yang selama ini hilang, kini kembali meninggalkan jejaknya. Purbaya menghabiskan malam itu dengan menatap layar komputer di ruang kerjanya yang sunyi. Ia mulai memasukkan data dari dokumen tua itu ke dalam sistem analisis internal, mencoba menemukan pola yang tidak terlihat oleh mata biasa. Setiap titik, setiap garis waktu, semuanya tampak berserakan, tetapi satu pola samar mulai memunculkan bentuknya. Ia memperbesar grafik digital yang muncul perlahan. Pola itu menunjukkan serangkaian kejadian di berbagai daerah yang jaraknya jauh satu sama lain, namun saling terkait melalui sebuah kode identik yang pernah muncul dalam arsip lama tersebut. Kode yang sama dengan simbol lingkaran bergaris diagonal yang ia temukan. Semakin ia memperdalam analisis, makin jelas bahwa ini bukan kebetulan. Seseorang telah mengatur semuanya secara sistematis selama bertahun-tahun, menggunakan celah birokrasi dan struktur pemerintahan untuk menyembunyikan jejaknya. Dalang besar itu seolah memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan, membaca pergerakan sistem seperti permainan papan catur. Purbaya mengernyit ketika sebuah nama yang hampir tidak pernah terdengar lagi muncul di sudut grafik. Nama itu tidak asing, namun ia tidak bisa langsung mengingat dari mana ia pernah mendengarnya.
Ia membuka arsip digital tambahan untuk mencari kaitannya. Ternyata nama itu pernah tercatat sebagai anggota tim investigasi rahasia 2 dekade lalu. Tim yang membubarkan diri secara misterius setelah menjalankan operasi terakhir mereka. Tidak ada catatan tentang mengapa tim itu dibubarkan, tidak ada laporan akhir, bahkan tidak ada dokumentasi formal tentang anggota terakhirnya. Saat menelusuri jejak anggota tim tersebut, Purbaya menemukan kejanggalan yang semakin membuat pikirannya tidak tenang. Beberapa anggota hilang tiba-tiba, sebagian lainnya mengundurkan diri tanpa alasan, dan sisanya berhenti bekerja pada hari yang sama. Semua terekam dengan jarak waktu yang identik. Di layar, sebuah data merah muncul, aktivitas login mencurigakan pada arsip pemerintah sekitar 2 jam sebelum dokumen tua itu tiba di mejanya. Ada seseorang yang terlebih dahulu mengakses file yang sama sebelum dikirim kepadanya. Seseorang yang menggunakan akses tingkat tinggi. Purbaya menarik napas panjang. Jika ada yang mengawasinya, berarti kehadiran dokumen itu bukan sekadar kebetulan atau temuan arsip. Bisa jadi seseorang sengaja menuntunnya untuk menemukan sesuatu, atau menjebaknya. Ia menimbang keduanya, mencoba melihat sisi mana yang lebih mungkin. Dalam sekejap, lampu di ruang kerjanya berkedip. Komputernya menampilkan pesan aneh, jangan cari lebih dalam. Purbaya langsung berdiri dan mematikan monitor. Ia tahu itu bukan pesan sistem biasa. Itu adalah peringatan dari seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Namun peringatan itu tidak menghentikan tekadnya. Justru membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Tidak ada orang yang memberikan peringatan kecuali mereka yang takut kebenaran terbuka. Purbaya kembali duduk, mengambil dokumen fisik, dan membandingkan catatan-catatan lama dengan kejadian terbaru. Ia mulai menemukan kesamaan pola antara peristiwa masa lalu dan gangguan sistem yang terjadi belakangan ini. Ketika ia memutar ulang rekaman berkas audio puluhan tahun lalu, terdengar suara samar yang menyebut sebuah lokasi yang sempat hilang dari peta modern. Lokasi itu terletak di perbatasan kota lama, tempat yang sekarang tidak lagi banyak disentuh orang. Purbaya menatap peta itu lama. Ia menyadari sesuatu, dalang besar itu mungkin meninggalkan petunjuk kecil, bukan untuk ditemukan sembarang orang, tetapi hanya oleh mereka yang cukup berani dan cukup teliti untuk memahami polanya. Dan kini, pola itu semakin jelas di depan mata Purbaya. Jika dalang besar itu masih berada di balik sistem, maka langkah berikutnya harus sangat hati-hati. Perburuan baru saja dimulai, dan Purbaya tahu ia tak boleh berhenti di sini. Hujan turun pelan ketika Purbaya meninggalkan kantornya malam itu. Ia membawa tas hitam berisi dokumen lama dan fotokopi hasil analisis awal. Tujuannya satu, bertemu dengan 3 orang yang ia percaya sepenuhnya. Mereka bukan bagian dari struktur resmi, tetapi pernah bekerja dengannya dalam beberapa operasi penting. Pertemuan itu berlangsung di sebuah gedung tua yang sudah lama tidak digunakan, letaknya jauh dari pusat kota. Lampu di luar gedung berkedip-kedip, memberikan suasana seperti lokasi investigasi kelas berat yang sengaja diabaikan pemerintah. Namun justru tempat inilah yang dianggap Purbaya paling aman. Di dalam gedung, 3 orang itu sudah duduk melingkar di meja kecil. Ada Arta, analis data jenius, Revano, mantan penyidik handal, dan Sasmita, pakar arsip yang bisa membaca pola tidak terlihat. Mereka semua menatap Purbaya dengan wajah penuh tanya ketika ia menurunkan tasnya ke meja. Purbaya mengeluarkan dokumen tua itu dan meletakkannya di tengah. Ketiganya langsung terdiam. Ada aura berbeda dari dokumen itu, seolah menyimpan rahasia jauh lebih besar dari kelihatannya. Arta membuka halaman demi halaman, matanya menajam seperti menemukan emas yang hilang. Revano membaca catatan-catatan pinggir, alisnya mengernyit ketika melihat kode simbol yang sama muncul berulang kali. Ia bergumam pelan, menyebut bahwa simbol itu bukan sekadar tanda organisasi, tetapi mungkin merupakan penanda jalur operasi rahasia yang tidak pernah dicatat secara formal. Sasmita meneliti kertasnya, meraba tekstur yang sudah lapuk. Ia mengatakan bahwa dokumen ini tampaknya disengaja untuk tidak ditemukan dulu, namun tidak dimaksudkan untuk hilang selamanya. Ada garis-garis tinta yang menunjukkan bahwa beberapa bagian sengaja dihapus, bukan karena rusak oleh waktu. Purbaya kemudian menempatkan peta besar di dinding, peta yang berisi rangkaian kejadian yang ia temukan melalui sistem. Dengan cepat Arta menempelkan penanda-penanda kecil pada peta tersebut, mencocokkan simbol di dokumen lama dengan lokasi kejadian. Ketika semuanya dipetakan, sebuah pola yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul.
Pola itu membentuk garis yang berakhir pada satu titik pusat yang selama ini tidak pernah disebut dalam laporan publik. Sebuah lokasi kecil di kota yang sudah lama tidak berkembang. Revano berdiri dan menatap pola itu lekat-lekat. Ia berkata bahwa titik pusat itu bukan lokasi biasa. 25 tahun lalu, tempat itu pernah menjadi pusat pertemuan suatu unit rahasia pemerintah yang kemudian dibubarkan tanpa alasan. Informasi itu tidak pernah dirilis ke publik. Purbaya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, dalang besar itu mungkin bukan hanya seseorang yang berada di luar sistem. Bisa jadi ia adalah seseorang yang pernah berada di dalam, lalu menghilang dari catatan sejarah. Ketiganya saling bertukar pandang, menyadari betapa besar risiko yang sedang mereka hadapi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Mereka tahu bahwa apapun yang sedang Purbaya telusuri, ini adalah jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sasmita kemudian menemukan catatan kecil di bagian belakang dokumen yang mereka belum lihat. Catatan itu berisi daftar kode, tanggal, dan satu kalimat samar, yang tahu pola, tahu pintunya. Ini bukan sekadar petunjuk, ini adalah tantangan. Purbaya menutup dokumen itu perlahan, menatap ketiga rekannya dengan keyakinan yang mulai tumbuh kuat. Ia tahu bahwa mereka sudah memasuki wilayah yang tidak bisa lagi ditinggalkan begitu saja. Dan di depan mereka, pintu menuju dalang besar itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, Purbaya dan tim kecilnya menuju sebuah gedung arsip tua yang hampir tidak pernah dikunjungi siapapun. Gedung itu berada di sisi kota yang sepi, dikelilingi bangunan lain yang sudah setengah runtuh. Tidak ada penjaga, tidak ada kamera, seolah tempat itu sengaja dibiarkan hilang dari perhatian. Di dalam, bau debu dan kertas tua menyambut mereka. Rak-rak kayu berjejer panjang, sebagian miring dan penuh sarang laba-laba. Purbaya membawa daftar kode dari dokumen lama dan mencoba mencocokkan nomor arsip yang pernah disebut di catatan-catatan rahasia. Arta menyalakan lampu portable, menerangi lorong sempit yang mereka masuki. Di ujung lorong, ada pintu besi kecil dengan gembok tua yang sudah berkarat. Anehnya, gembok itu mudah dibuka hanya dengan sedikit sentuhan, seolah tidak pernah digunakan untuk mengamankan apapun. Saat pintu itu terbuka, mereka menemukan ruang kecil berisi kotak-kotak kayu bertuliskan tahun-tahun yang sudah jauh tertinggal. Salah satu kotak menarik perhatian Purbaya karena nomor serinya sama dengan catatan yang hampir terhapus dalam dokumen lama. Revano membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kaset rekaman analog yang sudah hampir hancur dimakan usia. Kaset itu diberi label sederhana, operasi tertutup, rekaman keempat. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya label polos dengan tulisan tangan. Sasmita mengambil kaset itu dan memasukkannya ke alat pemutar tua yang ia bawa. Suara serak dan bergetar langsung terdengar, seperti berasal dari seseorang yang berbicara sambil menahan ketakutan. Suara itu membicarakan instruksi rahasia, perpindahan lokasi, dan seseorang yang dianggap sebagai pengendali bayangan. Purbaya memperhatikan setiap kata dengan seksama, lalu tiba-tiba suara dalam rekaman menyebut sebuah nama kode yang juga muncul dalam dokumen tua miliknya. Itu adalah bukti bahwa rekaman ini terhubung langsung dengan dalang besar yang mereka cari. Namun sebelum rekaman berakhir, suara itu berubah panik. Ada suara langkah, pintu dihentak, kemudian rekaman berakhir secara tiba-tiba. Tidak ada penjelasan apa yang terjadi setelah itu. Keheningan yang tersisa setelah rekaman berhenti membuat seluruh tim merinding. Purbaya menunduk, mencoba menafsirkan makna di balik rekaman yang terputus itu. Ia menyadari bahwa orang dalam rekaman mungkin salah satu saksi terakhir yang pernah mengetahui identitas dalang besar itu secara langsung. Dan hilangnya rekaman lanjutan menambah misteri baru. Arta kemudian menemukan catatan kecil di bagian bawah kotak. Catatan itu hanya berisi koordinat dan simbol bulat dengan garis diagonal yang sama persis seperti yang muncul dalam dokumen. Koordinat itu mengarah ke sebuah area lama yang kini hampir tidak pernah dihuni. Purbaya memasukkan catatan itu ke sakunya. Ini bukan sekadar penemuan arsip biasa. Ini adalah potongan sejarah yang sengaja disembunyikan orang-orang tertentu, mungkin karena terlalu berbahaya untuk dibuka pada zamannya. Ketika mereka keluar dari gedung arsip, langit tampak lebih gelap dari sebelumnya. Purbaya merasa bahwa setiap langkah mendekatkan mereka pada sesuatu yang selama ini berada dalam kegelapan. Ia tahu perjalanan ini tak akan kembali ringan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan koordinat baru itu,
langkah selanjutnya semakin jelas. Dan dalang besar yang selama ini bersembunyi semakin terasa dekat. Koordinat yang ditemukan dari kotak arsip membawa Purbaya dan timnya ke sebuah kota kecil yang tampak terlupakan oleh perkembangan zaman. Kota itu sunyi, jalanannya sepi, dan bangunan-bangunannya memiliki catatan sejarah panjang namun tak lagi dirawat dengan baik. Seakan seluruh kehidupan pernah hilang dalam satu malam tanpa alasan jelas. Saat mereka tiba, angin dingin bertiup dari sisi timur kota, membawa aroma tanah basah yang tidak biasa. Arta membuka peta lama yang ia bawa dari arsip, dan menemukan bahwa beberapa tempat yang ditandai dalam dokumen sudah dirobohkan atau berubah fungsi. Namun ada satu tempat yang masih sama, rumah tua. Di pinggir bukit, rumah itu tampak rapuh, catnya terkelupas, dan halamannya dipenuhi rumput liar. Namun lampu kecil di terasnya menyala redup. Purbaya menghentikan langkahnya, merasakan bahwa ia sedang menuju sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin sudah menunggunya sejak lama. Revano mengetuk pintu dengan hati-hati. Suara langkah pelan terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka sedikit. Muncul seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tampak selalu waspada. Ia menatap mereka tanpa berbicara, seakan mencoba membaca niat kedatangan mereka. Purbaya memperkenalkan diri dan menunjukkan salinan dokumen lama yang mereka temukan. Seketika wajah pria tua itu berubah. Ia menatap dokumen itu seolah mengenali setiap guratan tinta di dalamnya. Dengan gerakan lemah, ia membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, dindingnya dipenuhi foto-foto lama, peta, dan catatan-catatan kecil yang ditempel secara acak. Pria tua itu berjalan perlahan menuju kursi kayu dan duduk. Ia memperhatikan mereka satu persatu sebelum akhirnya membuka suara. Dengan nada berat, ia berkata bahwa ia pernah menjadi salah satu anggota dari tim rahasia yang dibubarkan puluhan tahun lalu. Ia mengaku bahwa sejak tim itu bubar, dirinya harus hidup bersembunyi karena mengetahui terlalu banyak hal tentang seseorang yang tidak ingin identitasnya terungkap. Sasmita bertanya pelan apakah yang dimaksud adalah dalang besar yang selama ini dicari. Pria itu menutup matanya, mengangguk perlahan. Ia mengatakan bahwa dalang itu bukan hanya seorang pelaku tunggal, melainkan pusat dari jaringan yang begitu kuat hingga mampu mempengaruhi langkah pemerintah dari balik layar. Pria tua itu kemudian mengambil sebuah buku catatan yang sudah sangat lusuh. Halamannya penuh dengan kode, simbol, dan sketsa lokasi yang menyerupai apa yang mereka temukan dalam dokumen. Ia menyerahkan buku itu pada Purbaya sambil berkata bahwa ini adalah potongan puzzle yang hilang. Purbaya membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat simbol lingkaran diagonal yang sama, tetapi kali ini disertai dengan serangkaian titik yang membentuk rute tertentu. Rute itu mengarah pada sebuah tempat yang berada jauh di dalam kota kecil ini. Arta menatap rute itu dengan intens. Ia menyadari bahwa simbol tersebut sebenarnya adalah representasi jalur perpindahan dari satu titik pengawasan rahasia ke titik lainnya. Artinya, dalang besar itu pernah mengatur operasinya dari kota ini. Pria tua itu menunduk, suaranya bergetar ketika ia mengatakan bahwa ini adalah informasi terakhir yang bisa ia berikan. Ia tidak tahu siapa lagi yang masih hidup dari tim lamanya, tetapi ia yakin Purbaya adalah orang yang tepat untuk meneruskan penyelidikan ini. Purbaya menutup catatan itu dengan perasaan berat. Kota kecil yang tampak sunyi ini ternyata menyimpan bagian paling penting dari teka-teki besar yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Dan jawaban berikutnya kini menanti di rute yang tertulis di catatan itu. Setelah mendapat buku catatan dari pria tua itu, Purbaya dan timnya memutuskan untuk bermalam di kota kecil tersebut. Mereka menginap di penginapan sederhana yang berada di dekat pusat kota. Malam itu, keheningan terasa berbeda, seolah seluruh kota menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Di kamar penginapan, Arta menyusun ulang rute yang tergambar dalam catatan lusuh itu. Ia menyalin ulang titik-titiknya ke peta digital dan memperbesar area yang terlihat paling mencurigakan. Ia menyadari bahwa rute itu membentuk jalur melingkar yang selalu kembali ke satu lokasi tersembunyi di pinggir hutan kota. Purbaya menatap titik pusat itu dengan penuh perhatian. Lokasi itu pernah dicatat sebagai pos pemantauan lama pada era sebelum teknologi modern digunakan. Tempat yang sudah lama dibuang dari catatan resmi, namun tetap muncul berulang kali dalam dokumen rahasia. Sasmita lalu meneliti tulisan tangan di buku catatan. Dengan keahliannya membaca pola arsip, ia menemukan bahwa catatan itu tidak hanya berisi rute, tetapi juga pesan tersembunyi. Tinta yang digunakan tampaknya berubah warna di bagian tertentu,
seolah penulis ingin menyampaikan sesuatu tanpa menuliskannya secara langsung. Ketika Sasmita menyinari halaman itu dengan lampu ultraviolet kecil yang ia bawa, muncullah kata-kata samar, di pusat rute, sejarah dimulai dan berakhir. Kalimat itu seperti isyarat bahwa lokasi tersebut pernah menjadi tempat pertemuan penting antara anggota tim rahasia dan dalang besar yang mereka cari. Revano bangkit, berjalan mondar-mandir, mencoba memahami konteksnya. Ia mengatakan bahwa jika benar lokasi itu adalah pusat kegiatan, maka kemungkinan besar masih ada jejak yang tertinggal, entah dokumen, alat komunikasi lama, atau bahkan penanda lain yang belum dihapus. Purbaya kemudian teringat isi rekaman yang mereka dengar di arsip lama, langkah kaki, suara pintu dihentak, dan suara panik seseorang yang menyebut pengendali bayangan. Ia merasa rekaman itu mungkin direkam tak jauh dari lokasi yang kini mereka tuju. Malam mulai semakin larut saat mereka menyadari satu hal penting, rute yang tergambar dalam catatan itu bukan hanya peta. Rute itu adalah catatan perjalanan seseorang yang sedang melarikan diri, seseorang dari tim lama yang mungkin mencoba menyelamatkan bukti terakhir tentang dalang besar. Arta memperbesar bagian akhir rute dan menemukan tanda silang kecil yang sebelumnya hampir tidak terlihat. Tanda itu terletak di area yang bahkan tidak tercantum dalam peta modern. Tempat itu tampak seperti hutan kecil, tapi menurut catatan lama, di sana pernah berdiri sebuah fasilitas rahasia. Purbaya merasa ada sesuatu yang menyambungkan semua potongan puzzle ini, dokumen yang baru muncul, rekaman terputus, saksi yang bersembunyi, dan rute lama yang kembali terbuka. Semua mengarah pada satu titik yang dengan sengaja dilupakan. Sebelum tidur, Purbaya menatap catatan itu sekali lagi. Ia merasakan tekanan berat di dadanya, bukan karena takut, tetapi karena firasat bahwa mereka semakin dekat dengan inti dari misteri besar yang telah bersembunyi puluhan tahun lamanya. Di luar jendela, angin bergerak pelan, membawa suara dedaunan bergesekan. Suasana terasa seolah kota itu sendiri sedang menjaga rahasia yang belum terungkap. Dan besok, mereka akan pergi ke pusat rute itu, tempat di mana kebenaran yang hampir hilang menunggu untuk ditemukan. Pagi itu, sebelum berangkat menuju lokasi pusat rute, Purbaya mengecek kembali peralatan dan dokumen yang mereka bawa. Namun ketika ia membuka tasnya, ia terkejut melihat beberapa lembar salinan dokumen hilang. Hanya lembar-lembar tertentu yang berkaitan dengan identitas dalang besar yang hilang, bukan seluruh isi tas. Arta langsung memeriksa pintu dan jendela kamar penginapan, tetapi semuanya terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Ini membuat mereka sadar satu kemungkinan yang jauh lebih mengkhawatirkan, seseorang yang dekat dengan mereka atau mengetahui keberadaan mereka telah masuk tanpa meninggalkan jejak. Revano memukul meja pelan, menahan amarah. Ia mengatakan bahwa hanya orang yang sangat terlatih yang bisa mengambil berkas penting tanpa meninggalkan jejak. Ini juga menunjukkan satu hal, aktivitas mereka sedang dipantau. Seseorang tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan ini. Purbaya mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa meskipun beberapa lembar hilang, inti informasi tetap berada di tangan mereka. Namun kejadiannya justru memperkuat dugaan bahwa dalang besar itu masih memiliki jaringan aktif di masa kini, bukan hanya masa lalu. Saat mereka bersiap berangkat, telepon penginapan tiba-tiba berdering. Pemilik penginapan membawa gagang telepon ke Purbaya, mengatakan bahwa seseorang mencarinya. Ketika Purbaya mengangkatnya, hanya terdengar suara statis diikuti bisikan pelan, "Hentikan. Kau diawasi." Setelah itu panggilan terputus. Semua yang berada di ruangan itu saling menatap, merasakan bahaya semakin nyata. Purbaya tidak gentar, tetapi ia tahu situasinya kini menjadi jauh lebih berisiko dari sebelumnya. Mereka bukan hanya memburu kebenaran, mereka juga diburu. Dalam perjalanan menuju lokasi target, mobil mereka beberapa kali terasa seperti diikuti. Sebuah kendaraan hitam muncul di jarak jauh, lalu menghilang. Revano memeriksa kaca spion berulang kali, namun tidak ada kepastian apakah itu hanya kebetulan atau memang pengawasan. Ketika mereka tiba di pinggir hutan kota, suasana terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya matahari, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti gerakan makhluk tak terlihat. Purbaya membuka peta catatan lama itu dan menunjukkan jalur yang harus mereka ikuti. Tak lama setelah mereka memasuki hutan, Arta mendengar suara ranting patah dari arah belakang. Ia menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Hanya hutan yang tampak tenang, namun terasa seperti sedang mengawasi.
Revano meminta semua tetap berjalan tapi lebih waspada. Mereka menemukan jalur tua yang hampir tertutup lumut. Jalur itu mengarah ke sebuah bangunan kecil yang sudah runtuh setengahnya. Namun menurut catatan, bangunan itu dulunya adalah pos pemantauan khusus, tempat yang menjadi pusat koordinasi unit rahasia. Saat Purbaya melangkah masuk ke dalam bangunan, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Di sudut ruangan, ia melihat bekas meja kerja yang patah dan jejak-jejak kabel tua. Namun ada sesuatu yang lebih menarik perhatian, sebuah panel kayu yang tampaknya pernah digeser. Purbaya membuka panel itu perlahan, menemukan ruang kecil di baliknya. Di sana terdapat kotak logam dengan kunci rusak. Ketika ia membukanya, ia menemukan berkas-berkas yang tampaknya disimpan untuk darurat. Namun beberapa di antaranya robek seolah seseorang datang lebih dulu dan mengambil bagian penting. Sasmita memeriksa tanggal arsip yang tersisa. Ternyata semua berkas terakhir diambil kira-kira 2 hari sebelum mereka tiba di kota kecil ini. Ini berarti satu hal yang tak terbantahkan, ada seseorang yang mengetahui jalur investigasi mereka dan bergerak selangkah di depan. Purbaya menatap ruang kecil itu lama. Ia tahu mereka tidak hanya berhadapan dengan masa lalu, tetapi juga dengan bayangan pengkhianat yang masih aktif bergerak hingga sekarang. Dan pengkhianat itu tampaknya berada sangat dekat, mungkin lebih dekat daripada yang mereka bayangkan. Bangunan tua di tengah hutan itu tampak seperti tidak lagi menyimpan apa-apa, namun Purbaya merasakan ada sesuatu yang belum terlihat. Ia menyisir ruangan perlahan, memperhatikan setiap sudut, setiap celah, setiap dinding yang tampak tidak wajar. Instingnya mengatakan bahwa bagian terpenting dari tempat ini belum ditemukan. Arta menyadari bahwa lantai di bagian tengah ruangan terasa berbeda saat ia mengetuknya. Suaranya lebih kosong, seperti ada ruang di bawahnya. Revano segera membantu membersihkan serpihan kayu dan debu yang menutupi area itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan pegangan besi tua yang tersembunyi. Ketika pegangan itu ditarik, sebuah pintu lantai terbuka perlahan, mengeluarkan suara decitan yang sudah lama tidak terdengar. Tangga kayu menurun ke gelap gulita, hanya diterangi sedikit cahaya dari atas. Purbaya mengambil senter dan memimpin jalan turun. Di bawah lantai itu ternyata ada ruang kecil, seperti bunker yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan dokumen rahasia. Rak-rak besi di dalamnya sudah berkarat, tetapi masih berisi beberapa kotak metal yang tidak tersentuh oleh waktu. Ruang itu begitu sunyi, seolah menyimpan rahasia yang ingin tetap terkubur. Sasmita membuka kotak pertama, menemukan gulungan peta yang dilaminasi khusus agar tahan lama. Purbaya memeriksanya dan menyadari bahwa peta itu bukan peta kota kecil mereka sekarang, tetapi peta lama yang menunjukkan bagaimana wilayah itu digunakan sebagai jalur operasi rahasia. Di kotak berikutnya, Arta menemukan perangkat komunikasi tua yang bentuknya seperti radio khusus. Meskipun sudah tidak aktif, perangkat itu menyimpan kode-kode frekuensi. Kode-kode itu sama dengan yang ada di dokumen tua yang mereka temukan pertama kali. Saat Revano membuka kotak ketiga, ia menemukan sesuatu yang membuat semuanya terdiam. Sebuah berkas tebal yang masih tersegel, dengan segel yang sama seperti dokumen yang datang ke meja Purbaya beberapa hari lalu. Namun berkas ini jauh lebih lengkap dan masih utuh. Purbaya meraih berkas itu perlahan, membuka segelnya dengan hati-hati. Isinya adalah catatan operasi lengkap dari unit yang dibubarkan puluhan tahun lalu. Setiap nama, setiap lokasi, setiap rencana dicatat dengan rinci. Namun ada satu halaman yang paling mengejutkan, halaman terakhir. Halaman terakhir itu berisi daftar nama kode beserta posisi mereka. Di antara nama itu, ada satu yang diberi tanda khusus, nama kode yang selama ini muncul berkali-kali dalam dokumen dan rekaman, Peregrinus. Nama inilah yang selama ini menjadi identitas bayangan dari sang dalang besar. Namun yang membuat Purbaya terdiam adalah catatan kecil di bawahnya. Catatan itu berbunyi, Peregrinus tidak bekerja sendirian. Penghubungnya berada di struktur resmi dan terus aktif. Artinya, jaringan dalang besar itu belum pernah benar-benar berhenti. Saat mereka masih membaca halaman itu, tiba-tiba terdengar suara retakan dari atas. Seperti ada yang melangkah di lantai bangunan tua tersebut. Purbaya memberi isyarat untuk diam dan mematikan semua senter. Suasana gelap langsung menelan mereka. Suara langkah itu berhenti tepat di atas pintu lantai yang mereka buka sebelumnya. Tidak ada suara lain, hanya keheningan yang terasa sangat berat. Purbaya tahu, seseorang sedang memeriksa ruangan itu. Seseorang yang mungkin juga mencari berkas yang kini berada di tangan mereka.
Mereka hanya bisa menunggu, menahan napas. Menunggu apakah pintu lantai itu akan terbuka, atau apakah sosok itu pergi. Detik demi detik terasa begitu panjang, dan Purbaya sadar, mereka kini berada di persimpangan antara kebenaran yang ingin mereka ungkap dan bahaya besar yang mulai mengejar mereka. Langit senja memerah ketika Purbaya keluar dari gedung intelijen, membawa map merah itu seakan membawa beban sejarah puluhan tahun. Di pelataran, mobil dinas sudah menunggu, namun ia belum masuk. Ada sesuatu yang menggantung di pikirannya, sebuah perasaan bahwa dalang besar yang sedang mereka dekati itu mungkin sudah mengetahui gerak mereka. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara mesin dan deru angin malam yang menemani perjalanan menuju pusat kendali baru yang disiapkan khusus untuk operasi rahasia ini. Di tempat itu, tim khusus dengan keahlian digital, strategi, dan analisis sejarah sudah menunggu untuk melanjutkan penguraian informasi dari dokumen tua tersebut. Sesampainya di ruangan kendali, layar besar menampilkan hasil pemindaian lanjutan dari dokumen yang sebelumnya terlalu kabur. Wajah dalang itu kini semakin jelas meski masih penuh distorsi, seolah-olah seseorang berusaha menjaga agar identitasnya tidak mudah dikenali. Namun pola garis wajahnya menunjukkan seseorang yang sudah lama hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Seorang analis muda menjelaskan bahwa berdasarkan catatan yang ditemukan, dalang itu memiliki banyak tangan-tangan operasi yang tersebar, bekerja seperti bayang-bayang yang tidak pernah terlihat secara langsung. Mereka bukan kelompok, tetapi individu yang bergerak sendiri-sendiri atas suatu visi lama yang belum pernah terungkap. Purbaya mendengarkan dengan seksama. Semakin lama analisis berjalan, semakin jelas bahwa dalang ini bukan sekadar orang kuat di balik layar, tetapi sebuah simbol dari era lama yang mencoba bertahan dalam dunia yang sudah berubah. Ia bukan hanya seorang perancang, tetapi penjaga dari rencana besar yang sudah disusun sejak dekade sebelumnya. Di salah satu layar, muncul peta dengan titik-titik merah yang tersebar di berbagai daerah. Titik itu menunjukkan rekaman aktivitas aneh selama 15 tahun terakhir, semuanya memiliki pola yang sama, dan semuanya berasal dari sumber yang terhubung dengan dokumen tersebut. Tidak ada yang kebetulan, beberapa titik itu bahkan berada dekat dengan peristiwa-peristiwa yang selama ini misterius, mulai dari kebocoran informasi, sabotase kecil, hingga penyusupan sistem yang tidak pernah ditemukan pelakunya. Kini semuanya terlihat seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Seorang petugas lalu masuk dengan wajah tegang, membawa laporan baru. Ia mengatakan ada aktivitas digital yang tidak biasa, seseorang mencoba mengakses jaringan pemerintah menggunakan pola enkripsi yang sama dengan simbol dalam dokumen. Itu berarti dalang tersebut mungkin sadar bahwa identitasnya mulai terungkap. Purbaya berdiri, tatapannya tajam. Ini bukan kebetulan, dia sedang mengawasi kita, katanya. Ia kemudian memerintahkan agar semua sistem memasuki mode perlindungan penuh. Tidak ada data yang boleh bocor lagi, dan tidak ada langkah yang boleh dilakukan tanpa koordinasi ketat. Dalam suasana tegang itu, sebuah pesan misterius masuk ke server pusat. Bukan ancaman, bukan peringatan, melainkan satu kalimat pendek tanpa pengirim, kamu sudah terlalu dekat. Pesan itu membuat seluruh ruangan sunyi. Purbaya menatap layar tanpa bergeming. Pesan itu bukan tanda bahwa dalang ingin menakut-nakuti mereka. Justru itu tanda bahwa dalang tersebut sedang bersiap melangkah terlebih dahulu. Ia kemudian berkata pelan, tetapi tegas, kalau dia siap, kita harus lebih siap. Kita akan memaksanya keluar dari bayang-bayang. Dan malam itu, operasi memasuki fase baru, lebih berisiko, lebih kompleks, dan lebih mendekati inti kebenaran yang sudah lama terkubur. Malam semakin larut ketika pusat kendali dipenuhi ketegangan yang menebal. Purbaya berdiri di depan layar besar, memperhatikan setiap titik data yang terus bergerak. Pesan misterius tadi bukan sekadar peringatan, itu adalah tantangan. Dalang besar itu ingin menunjukkan bahwa ia selalu satu langkah lebih maju. Namun kali ini, Purbaya tidak berniat membiarkannya mengendalikan permainan. Tim digital mulai melacak jejak pesan tersebut. Meskipun upayanya canggih dan nyaris tanpa celah, ada pola aneh dalam routing sinyalnya. Pola itu tidak biasa bagi operasi modern, justru menggunakan teknik lama yang hanya dipahami oleh orang yang pernah bekerja pada masa transisi era analog ke digital. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa dalang tersebut adalah sosok dari generasi lama yang masih menyimpan keahlian unik. Purbaya meminta semua anggota tim untuk mundur sejenak dari layar dan memikirkan pola operasi secara keseluruhan. Dia tidak sembarangan memakai teknik lama. Dia ingin kita melihatnya, katanya.
Seolah dalang itu sengaja meninggalkan jejak samar bukan karena kelemahan, tetapi sebagai pesan bahwa ia tidak takut diperhatikan. Beberapa analis kemudian menampilkan kembali dokumen merah itu. Pada bagian paling belakang terdapat halaman yang awalnya dianggap tidak penting, sebuah catatan kecil seperti memo pribadi. Namun setelah diperbesar, terdapat koordinat samar, yang jika dipecahkan menunjukkan lokasi tertentu di wilayah pegunungan. Lokasi itu dikenal sebagai tempat pelatihan lama untuk operasi rahasia era lampau. Sudah puluhan tahun tidak aktif dan bahkan tidak tercatat lagi di arsip publik. Fakta bahwa koordinat itu muncul sekarang membuat seluruh ruangan seketika hening, seolah semua memikirkan kemungkinan yang sama, dalang itu mungkin berada di sana. Purbaya memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Sebuah tim kecil segera dipersiapkan untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi tersebut. Ia memilih anggota yang paling dapat dipercaya, mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja bersamanya dalam operasi sensitif. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sebelum berangkat, seorang ahli sejarah taktis menghampiri Purbaya. Ia mengatakan bahwa tempat itu bukan hanya lokasi pelatihan biasa, tetapi juga tempat di mana tokoh-tokoh lama merancang strategi besar negara ketika masa penuh ketidakpastian. Jika dalang itu memang berasal dari era tersebut, maka ia mungkin juga memiliki kunci rahasia lain yang belum diketahui siapapun. Perjalanan menuju pegunungan dimulai tengah malam. Helikopter melintas di atas hutan gelap yang tampak seperti lautan bayangan. Angin kencang mengguncang badan helikopter, namun tidak satupun anggota tim memperlihatkan keraguan. Mereka tahu bahwa pencarian ini adalah titik akhir dari misteri yang telah terlalu lama membelit negeri. Ketika helikopter mulai mendekati lokasi yang dituju, lampu-lampu dimatikan untuk menghindari perhatian. Dari ketinggian, terlihat sebuah bangunan tua yang nyaris tertutup pepohonan. Atapnya sudah lapuk, tetapi dinding-dinding utama masih berdiri kokoh seperti penjaga masa silam. Tim turun perlahan-lahan, menyelinap mendekati bangunan itu. Tidak ada suara selain desir dedaunan yang tertiup angin. Purbaya merasakan sesuatu yang aneh, bukan ancaman, tetapi semacam ketegangan yang menahan napas di udara. Saat mereka memasuki bangunan itu, aroma lembab dan debu menyambut mereka. Namun di tengah ruangan yang gelap dan kosong, ada satu hal yang membuat seluruh tim terhenti, sebuah meja kayu dengan satu lampu kecil menyala, seperti sudah disiapkan untuk kedatangan mereka. Di atas meja itu, tergeletak sebuah map baru. Warnanya hitam, dengan simbol yang sama persis seperti dalam dokumen merah, hanya saja lebih tegas, lebih modern, seolah menandai babak baru dalam permainan dalang itu. Purbaya mendekat, menatap map itu tanpa menyentuhnya. Ia tahu benar apa artinya, dalang itu bukan hanya sudah memperkirakan langkah mereka, tetapi juga mengundang mereka untuk melangkah ke permainan terakhir. Dan saat angin berhembus dari celah dinding, ruangan itu terasa seperti sedang menahan rahasia yang lebih besar daripada apapun yang pernah diungkap selama ini.